Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi Agama, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak tutupnya TPA Hairos yang mengakibatkan ekonomi masyarakat setempat menjadi menurun. Di sini saya Sultan Maradul Arhab sebagai pembawa jalannya presentasi ini, dan teman saya Aldi Kurniawan dan juga Wulan Jani Tanjung. Langsung saja saya akan membacakan latar belakang. Masyarakat yang tinggal di sekitaran TPA ini mempunyai dampak ekonomi yang sangat menurun yang berakibat TPA ini sudah tutup dan masyarakat sekitaran mengeluh karena sumber pencarian mereka sudah tidak ada lagi, khusus masyarakat yang tinggal di sana. Fakta yang ada membuat mereka terkena dampak yang berakibatkan TPA tersebut tutup, yaitu menyebabkan penurunan pendapatan bagi masyarakat setempat yang bekerja di sektor pengolahan sampah dan masyarakat yang berjualan di sekitar TPA tersebut. Mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan yang dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan mereka. Penurunan ekonomi yang diakibatkan oleh tutupnya TPA dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di masyarakat setempat. Pendapatan yang berkurang atau hilang secara tiba-tiba dapat membuat masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan dan kesulitan untuk keluar dari kondisi tersebut. Dengan kesempatan ini, untuk mengurangi kemiskinan di daerah tersebut dapat terwujud, dan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pengolahan sampah di TPA dan masyarakat yang berjualan di sekitaran TPA akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Masyarakat setempat dapat memperoleh penghidupan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. B. Kajian teori. TPA. TPA adalah tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk menyingkirkan sampah sehingga aman. Tempat pembuangan akhir atau TPA atau tempat pembuangan sampah atau TPS ialah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan. Dalam sosiologi, konsep ekonomi dipelajari melalui berbagai teori dan pendekatan. Beberapa ahli sosiolog yang mengembangkan pemikiran tentang ekonomi, yaitu Karl Marx, adalah seorang ahli sosiolog yang dikenal dengan teorinya tentang kapitalisme. Menurutnya, sistem ini diwarnai oleh ketidakadilan sosial karena pekerja hanya menerima upah kecil sedangkan pemilik modal memperoleh laba besar dari hasil produksi. Dalam kesimpulannya, para ahli sosiolog memiliki kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang sistem ekonomi dan bagaimana struktur sosial dan kelembagaan memainkan peranan penting untuk menciptakan stabilitas di tengah dinamika perekonomian global. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aldi Kurniawan. Kepada Aldi Kurniawan saya persilahkan. Baik, saya akan bacakan materinya. Dalam kajian sosiologi, dampak tutupnya TPA atau tempat pembuangan akhir yang mengakibatkan ekonomi masyarakat setempat menjadi menurun dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Salah satunya adalah analisis struktural fungsionalisme. Pendekatan struktural fungsionalisme melihat bahwa manusia hidup dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai elemen, termasuk di dalamnya adalah sistem ekonomi. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan pada salah satu elemen tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem secara keseluruhan. Dalam hal ini, penutupan TPA akan membawa dampak negatif bagi aktivitas perekonomian lokal di sekitarnya. Dalam kesimpulannya, penutupan TPA dapat membawa dampak buruk
pada ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah alternatif seperti mencari solusi dalam hal manajemen limbah agar tetap tercipta lapangan pekerjaan serta terdapat berbagai aktivitas perekonomian lainnya di wilayah tersebut. Pendekatan dan jenis pendekatan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi, catatan demo, dan dokumen resmi lainnya. B. Latar penelitian. Penelitian ini berlokasi di Jalan Jamin Ginting nomor kilometer 14,5 Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Masyarakat yang dulunya bekerja di lingkungan TPA Hairos untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang sudah lama berdiri dan TPA tersebut sudah tutup. C. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang apakah dampak tutupnya TPA Hairos yang mengakibatkan ekonomi masyarakat setempat menjadi menurun. Yang kedua, melakukan wawancara kepada narasumber. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. D. Analisis data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul, dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah data, menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif, kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aldi Kurniawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wulan Jani Tanjung. Kepada Wulan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. D. Hasil pembahasan. 1. Analisis dampak tutupnya TPA Hairos yang mengakibatkan ekonomi masyarakat setempat menjadi menurun. Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, sebagian besar penduduk bermata pencarian petani atau bekerja di bidang pertanian. Bidang pertanian diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagian komoditas sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani terendah. Selain itu, jumlah pengangguran masih cukup tinggi, terutama pada masa setelah tanam dan panen. Dengan adanya tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah di Desa Namo Bintang terdapat dampak positif bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu, yaitu dapat mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut. Ini dapat melibatkan mengembangkan industri daur ulang, pariwisata, rumah lingkungan, atau sektor lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja baru. 2. Upaya mempertahankan ekonomi di lingkungan TPA Hairos. Upaya adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah yang mencakup kehidupannya. Upaya juga berarti usaha, akal ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Pada dasarnya, upaya dilakukan untuk mengurangi resiko yang terjadi terhadap unsur-unsur rentan terhadap dampak fenomena tertentu. Upaya seseorang berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial ekonomi, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki dalam menghadapi kondisi lingkungan yang mereka beradaptasi. Para pemulung melakukan aktivitas memungut atau mengumpulkan barang bekas sampah yang dapat dimanfaatkan kembali atau dijual. Mereka menjadikan TPA sampah sebagai ladang mata pencarian baru. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemulung adalah faktor kebutuhan rumah tangga. Bapak Supriyadi menjadi pemulung karena beban dan tanggungan memberi nafkah keluarga serta biaya sekolah anak-anaknya. Profesi pemulung memungkinkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan.
3. Kondisi kehidupan masyarakat terhadap ekonomi yang sudah menurun setelah TPA Hairos tutup. Setelah tutupnya TPA pembuangan akhir di Desa Namo, Kecamatan Pancur Batu sangat berdampak kepada masyarakat setempat, dikarenakan sebagian besar penghasilan atau mata pencarian masyarakat bergantung pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi dengan tutupnya tempat pembuangan akhir, masyarakat mengalami penurunan ekonomi yang drastis. Karena itu banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi guna untuk menaikkan ekonomi keluarga. Dan masyarakat masih tinggal di Desa Namo Bintang kini membuat pupuk kompos dari bekas tempat pembuangan akhir itu untuk dijual ke para petani. Peran ibu pada keluarga juga membantu karena mereka pergi berjualan ke pajak atau bekerja di sana guna untuk membantu kepala keluarga menaikkan ekonomi. Jadi bisa dikatakan ekonomi masyarakat sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Namo Bintang sangat menurun drastis sehingga membuat masyarakat setempat jadi harus memulai kembali dari awal. 4. Perilaku anak atau pelajar dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Pendidikan ekonomi keluarga berpengaruh terhadap perilaku konsumsi anak. Peran dan fungsi keluarga erat kaitannya dengan sosialisasi anak sebagai konsumen. Sosialisasi yang diberikan kepada anak sebagai konsumen diartikan sebagai proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen di TPA Hairos. Proses sosialisasi tersebut juga diartikan sebagai proses bagaimana seorang anak memperoleh pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan ekonomi keluarganya. Dengan penanaman nilai-nilai dalam keluarga yang baik, maka akan terbentuklah perilaku konsumen yang rasional pula. Inilah hasil observasi kami kepada narasumber. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan Jani Tanjung, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton hingga akhir. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.